Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga kita semua selalu dalam kondisi baik-baik saja dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya dalam channel EasyMath. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang distribusi peluang binomial. Nah, apa itu distribusi peluang binomial? Sebelum itu kita lihat dulu variabel acak binomialnya. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Apa itu hasil percobaan binomial? Percobaan binomial adalah percobaan yang memiliki 4 syarat. Dan keempatnya ini harus dipenuhi. Yang pertama, percobaan itu dilakukan secara berulang-ulang sebanyak n kali, dengan n merupakan bilangan bulat positif. Yang kedua, percobaan bersifat saling bebas atau independen atau dengan pengembalian. Artinya, percobaan yang satu tidak mempengaruhi percobaan yang berikutnya. Lalu, syarat yang ketiga adalah setiap percobaan memiliki dua macam kejadian. Kejadian sukses artinya yang diharapkan dan kejadian yang tidak diharapkan atau yang gagal. Yang keempat, peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Nah, bagaimana jika ada suatu percobaan ini? Apakah percobaan ini merupakan percobaan binomial atau bukan? Percobaannya adalah sebuah kotak berisi 2 bola kuning, 1 bola merah, dan 4 bola biru. Dari kotak diambil sebuah bola, kemudian dikembalikan lagi. Pengambilan bola diulang sebanyak 3 kali. Pada setiap pengambilan dilakukan pencatatan terhadap banyak bola biru yang terambil. Apakah merupakan percobaan binomial? Kita cek satu persatu syaratnya apakah keempat dipenuhi atau tidak. Kita lihat. Yang pertama, syarat pertama itu harus dilakukan berulang-ulang. Di sini ada keterangan bahwasanya dilakukan sebanyak 3 kali, berarti syarat pertama dipenuhi. Yang kedua, syaratnya adalah independen atau dengan pengembalian. Kita lihat di sini ada kata-kata dari kotak diambil sebuah bola kemudian dikembalikan lagi. Berarti dengan pengembalian. Artinya syarat kedua dipenuhi. Syarat yang ketiga kita lihat ada sukses dan gagal. Nah, di sini diminta yang sukses itu jika mendapatkan apa? Bola biru. Dan jika kita mendapatkan bukan bola biru berarti itu gagal ya. Jadi syarat ketiga dipenuhi. Yang keempat, syaratnya adalah peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Percobaan pertama, dari biru saja kita bisa lihat jumlah biru ada berapa? Ada 4 ya. Di sini ada 4, jumlah semuanya itu ada 7. Nah, itu percobaan pertama. Kalau percobaan kedua berapa? Karena dikembalikan lagi, walaupun tadi dapatnya biru, maka tetap ya. Karena dikembalikan lagi, jumlah birunya tetap 4 dan jumlah keseluruhan tetap 7. Jadi ini tetap untuk syarat keempat. Karena syarat 1, 2, 3, dan 4 dipenuhi, maka percobaan tersebut merupakan percobaan binomial. Next. Lalu, bagaimana rumus distribusi peluang binomial? Nah, di sini kita mau nyari F kecil dulu ya, yaitu distribusi peluangnya. Itu kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Ini binomial X, ini tata cara penulisannya, yaitu kombinasi X dari N dikali dengan peluang P pangkat X. P itu adalah yang diharapkan ya, peluang kejadian yang diharapkan, dikali Q itu yang gagalnya, pangkat N min X. Lalu ini tadi ya, X itu apa yang diharapkan kejadiannya, sedangkan N itu banyak percobaannya. P itu peluang kejadian diharapkan, sedangkan Q peluang kejadian tidak diharapkan. Kita bisa cari juga Q adalah 1 dikurangi P. Rumus kombinasi X dari N itu sama saja dengan N faktorial, ini yang paling gede di atasnya, N faktorial dibagi dengan N dikurangi X faktorial dikali dengan X faktorial. Oke, ini ada contoh bentuk faktorial bagi yang belum tahu. Tanda seru di sini memiliki arti faktorial. Misalnya ada contoh 4 faktorial, maka berarti 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Lalu, nah di sini ada F besar. F besar itu berarti apa? Distribusi peluang kumulatif ya. Nah, kita tahu kalau kumulatif itu berarti simbolnya adalah mencari peluang X kurang dari sama dengan T ya, dari X tertentu gitu. Kita tahu adalah nilainya sigma dari jumlah dari yang tadi FF kecil, yaitu dimulai dari X berapa? 0 sampai yang diminta. Lalu distribusi
peluangnya selain rumus, ini juga bisa kita menggunakan tabel maupun program Excel ya. Nah, di sini kita lihat kalau pakai rumus kan seperti ini, kita tahu nih nilai binomial 2, 4, 5. 2 itu adalah X-nya, 4 itu adalah N-nya, 0,5 adalah P-nya. Nah, kita bisa cari begini. Lalu kalau dengan menggunakan rumus tadi ya kita sudah dapat, berarti kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Tinggal masukkan saja, kita ganti dengan seperti ini, diganti dengan angkanya X, N, P, Q-nya diganti semua, sehingga diperoleh perkaliannya menjadi hasil akhirnya adalah, kita hitung saja menjadi 0,375. Lalu kalau dengan tabel, kita juga bisa dengan Excel, dengan pakai rumus ini ya formulanya. Nah, kita lihat pakai tabel nih habis ini. Nah, tadi kita sudah ada dengan tabel, kita lihat tadi jumlah X-nya berapa. X-nya itu 2 ya tadi ya, N-nya itu yang 4, lalu P-nya itu 0,5 atau setengah, berarti 0,50. Kita tarik saja dari yang P 0,50, dan untuk N-nya 4, X-nya 2, ternyata kita ketemu di angka 0,3750. Ini sama saja dengan yang tadi, rumus yang tadi ya. Lalu nah, kita coba cek dengan soal ya, contoh soal. Peluang Ronaldo mencetak gol lewat tendangan penalti adalah 0,8. Nah, tentukan peluang Ronaldo mencetak paling banyak. Yang namanya paling banyak kita bisa uraikan di sini. Paling banyak 2, berarti kalau paling banyak itu tanda secara matematisnya itu kurang dari sama dengan 2 ya. Karena nggak boleh lebih dari 2, paling banyaknya 2. Nah, berikutnya itu artinya apa? Ini sama saja dengan F besar 2, karena simbol kurang dari sama itu menyatakan kumulatif. Nah, ini kita bisa cari X-nya 0 sampai berapa N-nya? N-nya itu 4. Lalu kita hitung saja, diperoleh sebanyak, ini ikutin saja rumusnya, X-nya berapa ya, dari 0 sampai 2, lalu kita hitung. Nah, dengan perhitungan seperti yang tadi diperoleh nilai 0,1808. Nah, kalau dengan tabel tadi berapa jumlah N-nya? Kita lihat N-nya itu ternyata 4 kali tendangan ya. X-nya itu katanya minta 2 kali, sedangkan P-nya minta 0,8, sehingga ketemu dengan angka 0,1808. Lalu contoh soal berikutnya adalah percobaan. Nah, percobaan berikut merupakan percobaan binomial kecuali, berarti kita cari satu persatu nih, mana yang merupakan percobaan yang bukan binomial. Dari yang A, ini dadu dicatat. Nah, kalau dadu biasanya itu udah pasti binomial ya. Terus yang kedua, menjawab jawaban 20 pertanyaan, pilihan ganda yang dimiliki pilihan yang benar. Ini juga sama ya, pasti selalu melakukan 20 kali menjawab, sehingga ini merupakan binomial. Terus koin, ini juga sama, kita lihat harus 4-4-nya dipenuhi ya, jadi harus kita cek satu persatu. Nah, menurut dari ABCDE yang benar, yang bukan merupakan percobaan binomial adalah yang kita lihat yang D. Kenapa D? Kita coba cek satu persatu. Nah, di sini tanpa dikembalikan, memang dilakukannya sebanyak 3 kali, berarti syarat pertama memenuhi, tapi syarat yang kedua tidak memenuhi karena tidak dikembalikan, berarti tanpa pengembalian. Berarti salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka merupakan bukan percobaan binomial. Nah, kita cek lagi, sebuah mesin memproduksi 100 barang dan 8 barang diantaranya cacat. Dari 100 barang tersebut diambil 6 secara acak. Nah, percobaan di atas merupakan percobaan bukan binomial ya, bukan percobaan binomial. Karena apa? Alasannya kira-kira yang tepat. Apakah dilakukan berkali-kali? Ya, berarti A itu bukan alasan, bukan percobaan binomial ya. Yang B, memiliki satu kejadian sukses. Tidak. Di sini kalau sukses itu kalau dapat yang benar. Kalau yang
gagal itu ketika kita dapat yang cacat. Percobaan dilakukan tidak enggak, ini bukan ya alasan tidak tepat ya, karena dilakukan berkali-kali. Tidak saling bebas. Apakah benar tidak saling bebas? Namanya juga ngambilnya 6 secara acak, berarti tidak dikembalikan ya. Nah, karena tidak dikembalikan berarti dia tidak saling bebas. Peluang kejadiannya tetap. Tetap atau tidak ini bukan alasan yang tepat ya untuk dalam soal ini. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Berikutnya, nah ini nih, sebuah mata koin homogen dilempar 15 kali. Peluang muncul 8 muka angka, berarti kita bisa nyari ini kan tepat di 8, berarti F kecil ya pakainya ya. Tinggal kita ganti saja peluang X sama dengan 8, berarti F kecil 8. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini, X-nya berapa? 8. N-nya berapa? 15 kali. Kita kalau dalam koin itu kalau nggak angka ya gambar, berarti peluang P-nya ketika dapat angka itu 1/2. Peluang sedangkan yang gagalnya itu 1 dikurangi 1/2 berarti 1/2. Tinggal masuk aja ke dalam bentuk rumus. Pangkat X-nya itu 8, di sini N X berarti 15 kurangi 8 berarti 7. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Lalu, jika ada soal seperti ini, peluang sebuah keluarga memiliki anak bermata coklat adalah 1/2. Jika peluang keluarga memiliki 4 orang anak, maka peluang keluarga tersebut memiliki paling banyak. Kalau paling banyak itu berarti tandanya berarti yang paling itu 1 ya. Maka kurang dari sama dengan, kalau kurang dari sama dengan berarti itu F kumulatif ya. Berarti rumusnya jumlah dari banyak F kecil. Nah, kita hitung 1/1, berarti X-nya mulai dari 0 sampai mintanya berapa dia? 1. Kita masukkan dalam rumusnya 0 sampai 4 karena ini rumusnya C X dari N. Tinggal masuk ke X ketika 0 sampai 1 saja. 0 sama 1 ditambah. Tinggal kita hitung aja seperti cara sebelumnya sehingga diperoleh angka 5/16. Maka jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, sebuah kotak berisi 3 bola kuning dan 4 bola biru. Dari kotak diambil sebuah bola, kemudian kembalikan lagi. Pengambilan paling sedikit 1, paling sedikit berarti yang sedikit itu 1, berarti tandanya lebih dari sama dengan, berarti kita nggak jauh-jauh dari rumus ini, tapi perlu ada ngubah dulu bentuknya seperti yang sudah dijelaskan. Ketika ada tanda lebih dari sama dengan itu, kita munculkan angka 1 dikurangi saja. 1 dikurangi PX kurang dari yang sebelumnya 1 berapa? 0 ya. Berarti tinggal kita hitung, berarti minta yang mulai 00. Mulai dari 0 ke sampai 0 aja karena dia mintanya 0, berarti kita tinggal masuk. X-nya itu 0, N-nya itu berapa tadi? 7, terus 4/7 dari mana? Dia mintanya apa sih? Bola biru. Birunya ada berapa? 4. 4 per totalnya berapa? 3 dan 4, 7. Lalu yang Q-nya 1 dikurangi 4/7 berarti 3/7, tinggal masuk N dikurangi X berarti 4 dikurangi 0. Kita hitung, setelah dihitung ternyata diperoleh angka ini ya, tinggal dilengkapi saja, kombinasinya diganti dengan rumus. Lalu kita uraikan 3/4, 7/4, ini 4/0, 7/0 itu 1 ya. Dihitung-hitung ternyata diperoleh nilai 2320 dibagi 2401. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Teruslah belajar supaya menjadi pemilik masa depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.